Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Rabu 15 September 2021. Sebelum kita memulai kegiatan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Beginilah bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mempermudah bahasa tentang tawar hati. Kalau kita lihat jelas, ketika kita melihat kata tawar, berarti itu sesuatu yang biasanya dari yang terstandar mengalami penurunan atau juga mengalami penaikan dari harga atau standar yang telah ditetapkan. Nah, dengan begitu kita bisa mempermudah bahwasanya ketika tawar hati itu diartikan sebagai menurunnya atau bahkan menghilangnya semangat, harapan, impian, keinginan, rencana, dan apapun bahkan kepedulian serta menjadi apatis atau sebagainya. Dan tentu siapapun dari kita yang sedang mendengarkan juga pasti pernah mengalami kondisi yang seperti ini. Dan inilah merupakan sifat yang sangat wajar dari segi kemanusiaan kita. Tawar hati itu juga Bapak Ibu terjadi ketika segala yang kita rencanakan, yang kita inginkan, yang kita impikan, dan yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan dan sesuai apa yang kita konsep di dalam kehidupan kita. Yang membuat hasilnya jauh atau tidak sesuai dengan rencana, dan inilah yang membuat kita menjadi tawar hati. Terlebih ketika ada penderitaan, ada pergumulan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita, kita pasti mengalami tawar hati yang membuat kita semakin jauh dari sukacita dan kehendak Tuhan. Karena apa? Secara tidak sadar ketika kita terlena atau membiarkan tawar hati ini terjadi terus di dalam kehidupan, inilah yang mengganggu proses ritme kehidupan yang positif dari kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita semakin membuat hal ini menjadi mendarah daging di dalam kehidupan kita. Maka tidak diizinkan sesekali untuk membuat tawar hati itu menjadi atau mendarah daging di dalam kehidupan hati itu. Tawar hati juga Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih bisa mengakibatkan seringkali kita kehilangan sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Padahal Allah sedang mempersiapkan rancangan dan harapan yang terbaik di dalam setiap umat yang dikasihinya. Lewat penderitaan, lewat pergumulan, lewat permasalahan, seharusnya itu membuat kita tidak menyerah bahkan tawar hati. Apa yang kita alami saat ini mungkin saja dapat menjadi alasan tawar hati. Terlebih Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih di dalam masa pandemi yang tak habis-habisnya hingga saat ini, yang kita lewati begitu banyak penderitaan dari segi ekonomi, kebutuhan hidup, kecukupan hidup pangan, sandang persekolahan yang sedang Bapak alami, Ibu alami, yang terjadi di dalam segi rumah tangga, yang bahkan ada juga yang membuat pertengkaran di dalam keluarga. Seharusnya membuat kita semakin tawar hati. Tetapi inilah yang membuat kita diproses dalam Tuhan. Ketika kita dihancurkan, dileburkan untuk menghilangkan segala keinginan daging kita, kita dibentuk untuk menjadi manusia-manusia yang kuat, yang mementingkan bagaimana Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau melihat bagaimana lewat penderitaan ini kita belajar apa sih yang sedang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan pagi hari ini begitu luar biasa, membantu mengingatkan kita, menguatkan kita kembali, terlebih di dalam masa pandemi ini. Hingga saat ini bahwa semua yang terjadi akan membantu kita menghancurkan keinginan daging dan dosa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita selalu dibaharui
waktu demi waktu secara perlahan, demi menjadi umat dan pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka biarlah kita selalu memberikan hati, jiwa, raga, dan diri kita serta pikiran kita dibentuk sesuai dengan kehendaknya lewat penderitaan, lewat pergumulan permasalahan, sehingga kita semakin mengerti bahwa Tuhan sebenarnya telah mempersiapkan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita semakin menguatkan dan makin bersyukurkan kepada Tuhan bahwa apapun ini hanya Tuhan yang mampu memberikan dan memberikan indah sesuai dengan waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.